Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lorenzo dengan NIM 2210417611. Saya dari kelas M1 dan saya akan menjawab atau mengerjakan tugas ujian akhir dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang pertama, apa langkah awal yang dilakukan PT Borneo Arwana Jaya setelah menemukan buyer di Taiwan? Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh PT Borneo Arwana Jaya setelah menemukan pembeli di Taiwan adalah menyusun dan menyepakati kontrak penjualan atau sales kontrak. Kontrak ini sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat antara perusahaan dan buyer, mencakup detail mengenai harga, spesifikasi ikan arwana super red yang diminta, jumlah ekor, jadwal pengiriman, hingga metode pembayaran yang akan digunakan. Nomor 2, mengapa pembayaran via Letter of Credit atau LC dipilih untuk ekspor ikan arwana ini? Alasannya, karena pembayaran Letter of Credit atau LC ini dipilih karena merupakan metode pembayaran internasional yang paling aman bagi kedua belah pihak, terutama untuk transaksi lintas negara. Dengan LC, bank bertindak sebagai penjamin. PT Borneo Arwana Jaya mendapat kepastian bahwa pembayaran akan diterima selama mereka memenuhi syarat dokumen. Sementara pembeli di Taiwan mendapat jaminan bahwa uang hanya akan dibayarkan jika barang telah benar-benar dikirimkan. Ketiga, jelaskan peran superior dalam proses ekspor PT Borneo Arwana Jaya. Nah, peran superior dalam proses ekspor ini adalah sebagai pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap komoditas ikan arwana. Superior bertugas memastikan jumlah ekor dan kualitasnya sesuai dengan standar yang dijanjikan, serta memastikan bahwa seluruh regulasi karantina dan perlindungan spesies telah terpenuhi sebelum barang dimuat ke kapal. Nomor 4, bagaimana forwarder membantu pengiriman dari Pontianak ke Taiwan? Bantuan forwarder dalam pengiriman membantu PT Borneo Arwana Jaya dalam mengelola seluruh kerumitan logistik pengiriman dari Pontianak menuju Taiwan. Mereka bertanggung jawab dalam memesan ruang di kapal atau booking space, mengurus dokumentasi pengangkutan, memberikan saran mengenai pengemasan yang aman untuk ikan hidup, hingga memastikan koordinasi yang tepat agar ikan sampai di tujuan dalam waktu sesingkat mungkin. Nomor 5. Apa itu pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan siapa yang mengurusnya dalam kasus ini? Pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pengurusnya. Pemberitahuan barang ini adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan negara mengenai rincian barang yang akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Dalam kasus ini, PEB diurus oleh PT Borneo Arwana Jaya selaku eksportir, namun dalam praktiknya operasional, pengisian dan pengajuannya ke sistem bea cukai biasanya dibantu oleh pihak forwarder yang memiliki akses sistem kepabeanan. Nomor 6. Apakah ikan arwana kena bea keluar? Jelaskan alasannya berdasarkan regulasi ekspor Indonesia. Regulasi bea keluar ikan arwana berdasarkan narasi yang diberikan, ikan arwana dalam transaksi ini bebas bea keluar atau dikenakan tarif 0%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong hilirisasi dan ekspor produk perikanan budidaya, di mana arwana hasil penangkaran umumnya tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenai pajak ekspor atau pungutan negara, demi meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Nomor 7. Apa fungsi Nota Pelayanan Ekspor atau NPE dalam proses ekspor perusahaan ini? Fungsi Nota Pelayanan Ekspor atau NPE memiliki fungsi vital sebagai surat jalan atau izin resmi dari kantor bea cukai yang menyatakan bahwa barang ekspor telah disetujui untuk dimuat ke sarana pengangkut. Tanpa adanya NPE, ikan arwana tersebut tidak akan bisa masuk ke area dermaga Pelabuhan Dwi Kora dan tidak bisa diproses oleh pihak maskapai pelayanan untuk dikirim ke Taiwan.
Nomor 8. Bagaimana PT Borneo Arwana Jaya mencairkan pembayaran setelah pengiriman? PT Borneo Arwana Jaya harus menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam LC, terutama Bill of Lading atau BL, yang diperoleh setelah pengiriman, kepada pihak bank koresponden. Bank kemudian akan memverifikasi keabsahan dokumen tersebut. Jika semuanya dinyatakan sesuai atau complying presentation, maka bank akan segera mentransfer dana sebesar 108,75 juta ke rekening perusahaan. Nomor 9. Apa risiko utama mengekspor ikan hidup seperti arwana dan bagaimana mitigasinya? Risiko utama dalam ekspor ini adalah tingkat kematian ikan yang tinggi selama perjalanan akibat stres, perubahan suhu, atau kekurangan oksigen. Strategi mitigasinya meliputi penggunaan kemasan khusus dengan oksigen murni, pemantauan kualitas air di dalam kantong pengiriman, serta pemanfaatan jalur ekspor langsung atau direct call yang meminimalkan waktu transit sehingga ikan tidak terlalu lama berada di dalam kemasan. Nomor 10 atau yang terakhir, mengapa jalur ekspor langsung dari pelabuhan Dwi Kora Pontianak penting bagi UMKM seperti ini? Nah, jalur ekspor langsung dari pelabuhan Dwi Kora Pontianak sangat penting karena memberikan efisiensi biaya logistik yang signifikan dan mempercepat waktu pengiriman bagi UMKM. Tanpa jalur langsung, barang harus dikirim ke Jakarta atau Surabaya terlebih dahulu, yang akan menambah biaya operasional dan risiko kerusakan barang. Sehingga jalur langsung ini secara otomatis meningkatkan daya saing UMKM lokal di pasar internasional. Kesimpulannya, keberhasilan ekspor PT Borneo Arwana Jaya didorong oleh penerapan prosedur perdagangan internasional yang sistematis, mulai dari penggunaan metode pembayaran letter of credit atau LC yang aman, hingga pemanfaatan insentif bebas bea keluar dari pemerintah. Keberadaan jalur ekspor langsung dari pelabuhan Dwi Kora menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi biaya dan mitigasi risiko kematian ikan hidup, yang membuktikan bahwa integrasi antara kepatuhan administrasi eksportir, dukungan logistik dari forwarder, dan infrastruktur pelabuhan yang memadai sangat krusial dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di pasar global. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih.